Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti pernah menemui masalah, entah itu sama teman, keluarga maupun pacar. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang prinsip stoikisme agar kita tetap mempunyai ketenangan dalam menghadapi berbagai masalah. Yuk simak videonya baik-baik. Halo semuanya, mari kita bicara jujur. Kebohongan lebih sering terjadi daripada yang kita duga. Bukan hanya orang asing yang patut dicurigai, bisa jadi teman, pasangan, bahkan keluarga sendiri. Kita merasa pandai mengenali kebohongan, tapi seringkali mengabaikannya, terutama pada orang terdekat. Kita ingin percaya pada mereka, sehingga kita menciptakan alasan untuk membenarkan perilaku mereka yang mencurigakan. Saya pernah mengalaminya. Saya dulu merasa hebat dalam menilai orang, sampai saya tahu ada yang berbohong selama berbulan-bulan. Bukan karena saya tidak melihat tanda-tandanya, tapi saya memilih mengabaikannya. Perubahan kecil dalam perilaku, penjelasan berlebih, sikap defensif, semuanya ada di depan mata. Namun, saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasi saya, atau mungkin mereka sedang mengalami hari yang buruk. Saya tidak ingin merusak hubungan yang saya hargai, jadi saya menutup mata terhadap kebenaran yang jelas. Kenyataannya, orang berbohong setiap saat, baik kebohongan kecil maupun besar. Semakin cepat kita menerima ini, semakin cepat kita bisa melihat kebenaran dan melindungi diri kita sendiri. Jika Anda siap melepaskan ilusi dan menghadapi kenyataan, berikut tanda-tanda Anda dibohongi. Tanda pertama, mengganti topik. Pernahkah seseorang mengelak pertanyaan Anda dengan cepat seakan Anda sedang bermain lempar bola pertanyaan dan mereka terus menghindar? Anda mengemukakan topik penting. Tiba-tiba mereka membicarakan hal lain atau memberikan jawaban yang tidak relevan. Ini bukan hanya lupa atau terganggu, ini adalah taktik klasik untuk menghindari kenyataan. Saya pernah mengalaminya dalam hubungan. Setiap kali saya mencoba membahas masa depan, seperti rencana liburan atau tujuan hidup, pasangan saya akan langsung mengalihkan pembicaraan. Dia akan mulai bercanda, membicarakan hal-hal sepele, atau bahkan meninggalkan ruangan. Awalnya saya tidak sadar, tapi ini adalah tanda jelas bahwa dia menghindari tanggung jawab dan komitmen. Ketika seseorang cepat mengganti topik, itu penolakan untuk menghadapi kebenaran, sebuah indikasi bahwa mereka lebih menghargai kenyamanan mereka sendiri daripada kejelasan dan keterbukaan dalam hubungan. Ini berdampak pada dasar hubungan, apakah itu pasangan, teman, atau kolega. Jika seseorang tidak bisa terbuka dan jujur dengan Anda, bagaimana Anda bisa membangun kepercayaan dan keintiman yang sejati? Kita sering membiarkan ini terjadi karena tidak ingin memaksa atau terlihat terlalu menuntut. Kita lebih suka menjaga kedamaian, bahkan jika itu berarti mengorbankan kejujuran. Tapi menghindari pembicaraan sulit berarti mengundang ketidakjujuran dan mengikis kepercayaan secara perlahan. Jangan biarkan orang lepas dari masalah. Tetapkan standar kejujuran dalam hubungan Anda. Jika mereka menghargai Anda, mereka akan menghadapi percakapan sulit, tidak peduli betapa tidak nyamannya itu. Tanda kedua, mendengarkan untuk menanggapi, bukan memahami. Mendengarkan adalah salah satu keterampilan yang paling penting dalam membangun hubungan yang sehat. Tapi kebanyakan kita hanya mendengarkan sambil menunggu giliran bicara. Kita begitu sibuk menyusun respons kita berikutnya, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami apa yang dikatakan orang lain. Dan ini membuat mereka merasa tidak terlihat dan tidak dihargai. Saya pernah melakukannya, duduk dalam percakapan mengangguk-angguk, tapi sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan. Saya hanya menunggu kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya atau cerita saya sendiri. Dan coba tebak, orang lain bisa merasakannya. Itu bukan pesona, tapi keegoisan. Ketika Anda benar-benar mendengarkan untuk memahami, Anda tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada orang itu, tetapi Anda juga membangun koneksi yang lebih dalam. Anda memberi mereka ruang untuk didengar tanpa tekanan untuk membela diri atau berdebat. Anda menunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka katakan, bukan hanya tentang apa yang ingin Anda katakan. Suatu kali saya sedang mengobrol dengan seorang teman yang baru saja putus cinta. Insting alami saya adalah untuk memberikan saran dan solusi, tapi kali ini saya memutuskan untuk hanya mendengarkan. Saya membiarkan dia mencurahkan isi hatinya tanpa interupsi, tanpa penilaian. Di akhir percakapan dia berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan, aku merasa jauh lebih baik sekarang." Saat itulah saya menyadari kekuatan dari mendengarkan yang sesungguhnya. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan kebisingan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh adalah anugerah yang langka.
Orang tidak selalu menginginkan nasihat atau pendapat. Mereka hanya ingin dipahami. Dan ketika Anda dapat memberikan anugerah itu, Anda langsung menonjol sebagai seseorang yang peduli dan tulus. Itulah pesona yang sesungguhnya. Tanda ketiga, bersikap defensif tanpa alasan. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan sederhana yang tidak berbahaya, tapi direspons berlebihan seolah-olah Anda telah menuduh mereka melakukan kejahatan? Itu seperti Anda bertanya, apakah kamu melihat kunci saya? Dan mereka merespons dengan, kenapa kamu selalu menyalahkan saya? Saya tidak mengambil kunci Anda. Saya selalu dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Itu adalah reaksi berlebihan yang tidak masuk akal, dan itu adalah tanda bahaya besar. Saya pernah mengalaminya dalam proyek kelompok di tempat kerja. Salah satu rekan tim saya selalu bersikap defensif setiap kali saya menanyakan kemajuan pekerjaannya. Saya hanya ingin tahu apakah dia membutuhkan bantuan atau ada kendala, tapi dia akan langsung menyerang saya dengan mengatakan hal-hal seperti, kenapa kamu selalu mengawasi saya? Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya sendiri. Padahal, kenyataannya dia sering terlambat menyelesaikan tugasnya dan membuat seluruh tim menunggu. Orang yang terlalu defensif ketika tidak perlu biasanya menyembunyikan sesuatu. Ini adalah perilaku klasik yang menunjukkan rasa bersalah atau ketidakamanan. Ketika seseorang bereaksi seperti ini, itu adalah waktu yang tepat untuk mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar. Apa yang sebenarnya mereka coba lindungi? Jika seseorang benar-benar tidak bersalah atau tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan, mereka tidak akan merasa perlu untuk mengubah pertanyaan sederhana menjadi serangan pribadi. Orang jujur tenang dan terus terang. Orang bersalah waspada tinggi, seperti mereka sedang menunggu palu jatuh. Pesannya adalah ketika orang defensif tanpa alasan yang nyata, itu rasa bersalah mereka yang berbicara, bukan integritas mereka. Dan Anda harus cukup berani untuk menyadari bahwa reaksi berlebihan mereka bukan tentang Anda yang salah, melainkan tentang mereka yang mencoba mencegah Anda mengungkap kebenaran. Kita sering mengabaikan reaksi defensif ini karena kita tidak ingin menimbulkan konflik atau terlihat terlalu menuntut. Tapi ketika kita melakukannya, kita membiarkan kebohongan berkembang biak. Kita mengajarkan orang-orang bahwa mereka bisa lolos dari penipuan dengan membuat kita merasa buruk, bahkan untuk bertanya. Ini bukan tentang bersikap kasar atau mengganggu, ini tentang menghargai kejujuran daripada kenyamanan. Orang akan memutarbalikkan diri mereka sendiri untuk menghindari ketahuan berbohong, dan sikap defensif hanyalah salah satu taktik mereka. Jadi lain kali seseorang bersikap sangat defensif atas pertanyaan yang tidak memerlukannya, jangan mundur. Tetaplah ingin tahu, gali lebih dalam, karena 9 dari 10 reaksi mereka adalah kedok untuk menutupi kebenaran. Tanda keempat, terlalu detail. Pernahkah Anda mendengar seseorang bercerita dan ceritanya dibuat dengan sangat sempurna sehingga terasa seperti dilatih untuk penampilan yang layak mendapatkan Oscar? Setiap detail ditempatkan dengan sempurna, waktu yang tepat, dan cerita mengalir begitu mulus sehingga hampir terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Baiklah, coba tebak. Itu mungkin memang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya telah mengalami hal ini lebih sering daripada yang saya akui. Ada satu teman saya, sebut saja dia Lisa, yang bisa mengarang cerita seperti tidak ada orang lain. Saya berbicara tentang kisah-kisah yang memiliki bakat sinematik. Anda mengharapkannya dari naskah Hollywood. Suatu kali dia memberitahu kami tentang perjalanan backpacking epiknya melintasi Eropa. Dia menggambarkan setiap momen dengan detail yang luar biasa, mulai dari pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan hingga pertemuan kebetulan dengan penduduk setempat yang ramah. Anda hampir bisa merasakan angin bertiup di rambut Anda dan mendengar suara ombak laut saat dia bercerita. Masalahnya, kenyataan itu berantakan. Hidup tidak mengikuti naskah, dan ketika cerita seseorang terdengar seperti mereka telah melatihnya untuk TED Talk, detektor kebohongan Anda seharusnya berbunyi. Ternyata Lisa telah melebih-lebihkan setengah dari ceritanya dan langsung mengarang setengah lainnya. Dia tidak pernah benar-benar bertemu dengan penduduk setempat yang ramah itu, dan pemandangan matahari terbenam itu mungkin diambil dari kartu pos. Tetapi inilah bagian yang kontroversial. Kebanyakan orang tidak ingin menyebut detail yang terlalu dipoles karena mari kita hadapi itu. Kita suka cerita yang bagus. Kita suka mendengar cerita yang rapi, menarik, dan imajinatif. Jadi kita membiarkannya begitu saja. Bahkan ketika firasat kita mengatakan ada yang tidak beres. Dan begitulah cara pembohong lolos begitu saja. Mereka bergantung pada kebutuhan kita akan narasi yang rapi dan mudah dicerna.
Kita ingin ceritanya masuk akal, menjadi bersih dan mudah dicerna. Kekacauan kebenaran itu tidak nyaman, tetapi hidup tidak datang dalam paket yang sempurna. Dan ketika cerita seseorang terlalu halus, terlalu sempurna, terlalu sinematik, Anda mungkin mendengar fiksi, bukan fakta. Sekarang disinilah hal itu menjadi mendalam. Ketika seseorang terlalu mengumpulkan detail, mereka tidak hanya mencoba untuk membuat Anda terkesan, mereka mencoba untuk mengendalikan narasi. Mereka ingin Anda mempercayai versi kejadian yang telah mereka buat khusus untuk menguntungkan mereka. Mereka seperti sutradara, penulis, dan bintang dalam film mereka sendiri. Dan Anda hanyalah penonton yang diharapkan bertepuk tangan tanpa pertanyaan. Tetapi disitulah Anda perlu mundur selangkah dan menyadari bahwa kesempurnaan tidak ada dalam kehidupan nyata. Tanda kelima, tubuh membelakangimu. Pernahkah Anda memperhatikan ketika tubuh seseorang menjauh dari Anda, bahkan saat mereka berbicara langsung kepada Anda? Itu seperti kata-kata mereka mengatakan, "Hei, aku terlibat dalam percakapan ini." Tetapi tubuh mereka berteriak, "Aku lebih suka berada di tempat lain saat ini." Ini adalah salah satu sinyal halus yang hampir menyelinap, yang orang pikir tidak akan Anda tangkap. Tapi percayalah, itu berbicara banyak. Izinkan saya memberi Anda contoh nyata. Saya pernah punya teman yang, setiap kali kami terlibat dalam percakapan yang lebih dalam, akan secara halus menggeser tubuhnya menjauh. Awalnya, saya pikir mungkin itu hanya cara dia duduk, mungkin dia tidak nyaman. Tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin jelas terlihat bahwa setiap kali kami menyentuh sesuatu yang pribadi atau tidak nyaman, tubuhnya akan mulai berpaling, seperti mencoba melarikan diri secara fisik dari percakapan. Tidak perlu gelar psikologi untuk mengetahui ada yang salah. Pada akhirnya saya mengetahui bahwa dia berbohong tentang beberapa hal. Tidak ada yang besar, tetapi cukup untuk menghancurkan kepercayaan. Tubuhnya sudah mengetahuinya sebelum kata-katanya keluar. Disinilah kontroversi dimulai. Banyak orang yang menganggap bahasa tubuh tidak penting atau terlalu dipikirkan. Tapi disitulah mereka salah. Tubuh Anda tidak berbohong, seperti kata-kata Anda. Ketika seseorang memalingkan tubuhnya dari Anda, bahkan hanya sedikit, itu seperti alam bawah sadarnya mencoba menjauhkan diri dari kebenaran. Dan bagian terburuknya, kebanyakan dari kita mengabaikan tanda-tanda ini karena kita tidak ingin berurusan dengan apa yang bisa mereka maksud. Kita meyakinkan diri kita sendiri itu hanya kebiasaan atau bukan masalah besar. Tanda kelima, menertawakan topik serius. Pernahkah Anda mencoba berbicara serius dengan seseorang, namun mereka hanya menertawakannya seolah-olah itu bukan apa-apa? Anda berusaha membahas sesuatu yang berarti, mungkin masalah pribadi atau sesuatu yang mengganggu Anda, dan mereka hanya merespons dengan tawa canggung, seolah-olah menyuruh Anda untuk mengabaikannya dan melanjutkan hidup. Mereka menggunakan humor sebagai tameng untuk menghindari kebenaran. Pada awalnya mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan mungkin menawan. Tapi percayalah, ketika seseorang menertawakan topik serius, itu seringkali merupakan pertanda mereka menyembunyikan sesuatu. Saya pernah mengalaminya dalam suatu hubungan. Saya mencoba mengungkapkan masalah penting, hal-hal yang benar-benar saya pedulikan. Saya akan mengatakan sesuatu seperti, "Hei, saya merasa terputus akhir-akhir ini." Dan tanggapannya adalah tawa, diikuti oleh, "Oh, kamu terlalu banyak berpikir, santai saja." Tawa itu bukan hanya respons biasa, itu adalah cara untuk mengabaikan percakapan dan menghindari menangani masalah. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa setiap kali saya mencoba membahas sesuatu yang serius, itu selalu disambut dengan humor, sarkasme, atau lelucon cepat. Saya belajar bahwa menertawakan topik serius adalah cara untuk menghindari tanggung jawab dan menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Kita semua telah dikondisikan untuk berpikir bahwa humor adalah hal yang baik. Itu bisa mencerahkan suasana hati, meredakan ketegangan, dan membuat semua orang merasa nyaman. Tapi ketika seseorang terus-menerus menggunakan tawa untuk menghindari topik serius, itu adalah tanda bahaya. Itu seperti mereka mencoba menyelundupkan kebohongan melewati Anda, yang disamarkan sebagai lelucon. Dan inilah masalahnya, kebanyakan orang akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang mengganggu yang menekan terlalu keras pada suatu topik setelah seseorang mengubahnya menjadi lelucon. Kita lebih suka menjaga hal-hal tetap ringan dan riang, sehingga kita tidak menggali lebih dalam.
Tapi inilah kebenarannya, percakapan nyata yang penting tidak seharusnya mudah atau ringan sepanjang waktu. Mereka seharusnya menantang Anda, membuat Anda berpikir, dan mendorong Anda menuju kejujuran. Dan jika seseorang tidak bisa mengatasinya, Anda harus bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik tawa mereka. Ketika orang menertawakan topik serius, mereka memberi isyarat bahwa mereka belum siap, atau lebih buruk lagi, tidak mau memiliki percakapan yang jujur. Itu seperti mereka menutupi sesuatu dengan kedok lelucon yang mengilap. Mungkin karena mereka takut terlihat lemah, atau mungkin karena mereka tahu jika mereka membicarakannya, mereka akan mengungkap kebenaran yang selama ini mereka coba kubur. Tanda keenam, menertawakan topik serius. Pernahkah Anda mencoba berbicara serius dengan seseorang, namun mereka hanya menertawakannya seolah-olah itu bukan apa-apa? Anda berusaha membahas sesuatu yang berarti, mungkin masalah pribadi, atau sesuatu yang mengganggu Anda, dan mereka hanya merespons dengan tawa canggung, seolah-olah menyuruh Anda untuk mengabaikannya dan melanjutkan hidup. Mereka menggunakan humor sebagai tameng untuk menghindari kebenaran. Pada awalnya mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan mungkin menawan. Tapi percayalah, ketika seseorang menertawakan topik serius, itu seringkali merupakan pertanda mereka menyembunyikan sesuatu. Saya pernah mengalaminya dalam suatu hubungan. Saya mencoba mengungkapkan masalah penting, hal-hal yang benar-benar saya pedulikan. Saya akan mengatakan sesuatu seperti, "Hei, saya merasa terputus akhir-akhir ini." Dan tanggapannya adalah tawa, diikuti oleh, "Oh, kamu terlalu banyak berpikir, santai saja." Tawa itu bukan hanya respons biasa, itu adalah cara untuk mengabaikan percakapan dan menghindari menangani masalah. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa setiap kali saya mencoba membahas sesuatu yang serius, itu selalu disambut dengan humor, sarkasme, atau lelucon cepat. Saya belajar bahwa menertawakan topik serius adalah cara untuk menghindari tanggung jawab dan menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Kita semua telah dikondisikan untuk berpikir bahwa humor adalah hal yang baik. Itu bisa mencerahkan suasana hati, meredakan ketegangan, dan membuat semua orang merasa nyaman.